Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini menjadi satu rangkaian firman Tuhan di dalam ibadah dari mulai kebangkitan Tuhan dan nanti di Kamis kenaikan Tuhan. Ada satu waktu di mana Tuhan sendiri menampakkan diri kepada murid-muridnya
yang pada saat itu mereka sendiri merasa galau, merasa seolah ditinggalkan, merasa seolah-olah apa yang mereka ikuti ini gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Mereka merasa kesepian, mereka merasa bahwa junjungannya, Tuhannya, Rajanya yang mereka sendiri ikuti seolah menjadi sesuatu yang hampa, dan mereka sendiri akhirnya memutuskan satu demi satu untuk pergi dan meninggalkan base camp-nya. Base camp-nya di mana? Di Yerusalem. Dan mereka di dalam kegalauannya mereka sendiri bertemu dengan Tuhan. Minggu lalu sudah dipaparkan tentang adakah makanan di hidup kamu, adakah makanan. Sementara murid-muridnya sudah meninggalkan Tuhan dan mereka kembali ke pekerjaan mereka. Mereka kembali kepada kebiasaan mereka, mereka kembali kepada habit mereka. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka? Tuhan sendiri seolah-olah acuh dengan mereka. Ya udah, kalau mereka nggak ikut dengan saya, ya udah, itu mah terserah mereka. Apakah seperti itu? Ternyata enggak. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang sama, Tuhan yang senantiasa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, turut merasakan apa yang kita derita saat ini. Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus, kita lihat dalam slide yang di atas sana. Ini adalah seseorang yang merasa sendiri, merasa kok orang lain gak care dengan saya, merasa kok saya ini seolah-olah dilupakan. Waktu saya masih jaya, waktu saya kaya, waktu saya masih punya jabatan, waktu saya bla 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 dan lain sebagainya, mereka ikut dengan saya, mereka seolah melekat dengan saya. Tapi wah, celaka. Waktu saya berada di bawah, waktu saya nggak punya apa-apa, waktu saya nggak punya kekuasaan, waktu saya sudah beranjak umurnya, sudah tua dan segala macam, mereka meninggalkan. Dan saya seorang diri, nggak care. Mereka nggak bisa merasakan saya ini sekarang sedang galau, saya ini sekarang sedang perlu teman. Lalu saya dekat dengan seseorang, saya berusaha datang ke seseorang, tapi kok lain dia penangkapannya. Dulu dia datang ke saya dan saya terima, tapi setelah saya berada dalam lembah bayang-bayang maut, mereka sendiri gak care dengan saya. Saya datang seolah-olah saya hendak meminta-minta, seolah-olah saya datang ini hendak mengemis, padahal saya perlu teman. Dan mereka sendiri seolah menutup pintu dan katakan, saya nggak kenal kamu. Siapa kamu? Itu kemungkinan terjadi dalam diri kita saat ini, akhir-akhir ini. Kita nggak bisa kepada siapa saya minta tolong ya. Saya sudah berusaha ke si A menutup pintu, ke si B menutup pintu, ke si C menolak mentah-mentah. Aduh, ke siapa? Saya seorang sendiri dalam dunia ini. Bapak Ibu, ada saudara-saudara kasih, ada yang mengalami seperti ini, kesendirian. Biasanya ramai, biasanya dikelilingi, sekarang sendirian, merasa kesepian yang luar biasa. Beberapa kasus bunuh diri karena mereka sendiri tidak siap untuk sendiri, dan mereka mengakhiri hidupnya. Daripada sendiri gak ada guna, udahlah diakhiri. Mereka mengalami depresi yang luar biasa. Lalu kita lihat juga ada tekanan yang terus bertubi-tubi, tekanan ekonomi, tekanan kesakitan, beban kehidupan yang datang bergantian. Seolah-olah ada batu yang menimpa kita, dan itu batu ini bukan makin hari makin kecil, makin besar dan makin besar melanda kita.
Sehingga kita katakan, aduh Tuhan, sudah nggak tahan, sudah nggak kuat. Itu yang mungkin kita sendiri alami. Tuhan, saya ini sudah nggak bisa menahan beban ini. Padahal dalam 1 Korintus 10 ayat 31 kata pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa. Kalau kita masih bisa hidup dari hari ke hari, berarti kita bisa menanggung, masih bisa menanggung beban ini. Tapi kita ini seolah beban itu menekan kita luar biasa. Seperti orang ini yang naik sepeda, dia bawa beban yang luar biasa. Dia terseok. Seperti orang yang di samping ini, dia sendiri mengalami, wah, tiba-tiba kok ada batu yang menimpa dia. Beban kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu mengalami seperti ini juga ya. Lalu selanjutnya mengalami kekecewaan dalam kehidupan ini. Kecewa karena sendiri, karena beban yang gak beres-beres, karena banyak hal yang menekan kita, dan banyak hal yang membuat orang kecewa. Waktu kita dengar, mungkin dengan firman Tuhan menyakiti kita, menempel kita jadi kecewa. Kok pendeta itu, kok pengkhotbah itu tahu ya apa yang saya alami sekarang. Dia membeberkan masalah saya, padahal nggak tahu. Akhirnya menjadi kecewa. Lalu kita mungkin datang ke seorang pendeta, kepada seorang pengkhotbah, kepada seorang rohaniawan, dan kita curhat kepada dia. Lalu apa yang kita curhat kepada dia diberitakan oleh pendeta itu, dan akhirnya kita kecewa. Atau kita datang kepada seseorang, dan seseorang itu katakan, bodohnya kamu. Kita dibodoh-bodohin lagi. Akhirnya kita menjadi kecewa dalam hidup ini. Sudah mumet, lihat mukanya aja sudah tak kelihatan. Sudah remuk luar biasa. Dia mengalami krisis mental yang luar biasa. Dan akhirnya bisa terjadi bunuh diri. Nah, ini kan kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak kadang-kadang kita sendiri nggak menyadari bahwa kok karena gitu dia bisa bunuh diri ya. Anak SMA yang karena dibully kok bisa bunuh diri ya, bisa gampangnya bunuh diri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, itulah kenyataan hidup. Banyak orang sudah tidak punya pengharapan, hopeless. Kalau sudah tidak punya pengharapan, buat apa lagi hidup katanya. Sudah nggak punya pengharapan, sudah nggak berguna, sudah nggak ada manfaat, dan sudah tidak menerima manfaat. Hopeless, seperti tanah kering yang sudah retak-retak, yang sudah lama nggak diairi, udah nggak bisa diapa-apain. Ini mungkin terjadi pada sebagian dari kita, yang kita merasa, aduh ya benar itu Andreas. Itu yang saya alami. Kita tunda dulu kasus-kasus yang seperti ini. Kita beranjak kepada seseorang yang dia berhasil dan dia masih produktif, dia bisa menghasilkan. Ini dia. Nah, dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22 ada seorang muda kaya datang pada Tuhan. Mungkin seorang muda ini kalau sekarang ada di Suryani, dia mungkin menjadi dambaan buat ibu-ibu. Kenapa? Wah, ini dia calon mantu yang diharapkan. Calon mantu yang diharapkan. Kan kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira calon mantunya seperti apa? Yang asal kan? Benar ya? Asalnya? Asal apa? Muda, kaya, asal apa? Asal terpandang, asal baik budi, asal suka sedekah, sopan, asal. Betul kan? Yang seperti itu. Nah, ini ada seorang muda, dia datang kepada Tuhan.
Orang muda ini bukan orang yang urakan, bukan loh. Orang muda ini bukan orang yang gak sopan, enggak loh. Orang muda ini adalah orang yang sopan yang luar biasa. Seorang muda yang datang kepada Tuhan dan dia punya karisma yang luar biasa, dan dia datang kepada Tuhan dan berkata, "Guru." Luar biasa. Berarti kan dia orang ini enggak kurang ajar. Banyak kali orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang lebih atas, dia menganggap yang lain lebih rendah dan merendahkan. Tapi orang muda ini enggak, dia datang kepada Tuhan dan katakan, "Guru, luar biasa." Berarti orang ini sopan, terdidik dengan luar biasa. Bapak Ibu pernah mengalami dan pernah ketemu orang muda yang gak sopan? Saya sering. Saya sering mengalami ketemu orang muda yang gak sopan. Tapi orang muda ini sopan luar biasa. Sopan benar. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri simpati. Kenapa kamu berkata aku guru yang baik? Hanya Tuhan yang baik. Berarti dia datang kepada seseorang yang benar. Nah, seorang muda ini kita baca yang benar enggak? Markus 10. Bapak Ibu bawa Alkitab? Puji Tuhan. Kalau nggak bawa Alkitab, kita buka handphone kita. Markus 10, benar nggak ya ada? Markus 10 ayat 17 dikatakan demikian. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Wah, luar biasa. Sambil berlutut. Ini budak bagernya luar biasa. Sopannya ajubilah. Gaslah. Kalau ada calon mantu datang kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak ke rumah, dia datang, dia pakai motor racing, pasti ada benteng dulu. Ayah kurang ajar. Dekat imamnya gue, wah kurang ajar. Itu kan. Tapi kalau mereka datang bawa martabak nikmat, 2 loyang, bawa. Selamat sore tante, selamat sore om. Waduh manis, wah gesek, kelopak. Ini dia calon mantuku. Ya. Kalau datang seorang pemuda itu bersuraka, pakai motor brong, pakaiannya, waduh, gesekaruan. Bapak Ibu pasti punya protektif dulu kan, punya benteng dulu. Hati-hati. Udah kurang kayak dari makan naon, bener kan? Tapi kalau ada seorang muda datang kepada Bapak Ibu dan dia cium tangan Bapak Ibu, ini dia calon mantu. Tante apa kabar? Apa kabar? Semoga sehat. Kita sudah melambung jauh. Nah, Tuhan Yesus ketemu dengan orang ini, dikatakan sambil berlutut. Perhatikan baik-baik. Seorang muda ini berlutut, ya kaya dan terpandang, dan dia menyampaikan pada Tuhan Yesus ada sesuatu yang kurang dari kehidupannya, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, bagaimana caranya aku mendapatkan hidup yang kekal? Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus, ternyata hidup yang kekal ini adalah kebutuhan daripada semua orang. Orang kaya ini dia sudah memberikan banyak hartanya. Dia sudah menjalankan apa yang disyaratkan oleh agama. Dia jalankan luar biasa. Tapi masih ada yang kurang dalam hidup. Dan dia bertanya pada Tuhan Yesus. Kita baca. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia tanya apa? Kan dalam kehidupannya mungkin masih ada pergumulan, ada yang kurang. Harta saya banyak, saya sudah menjalankan ini itu, ada yang kurang ketiga. Barangkali ada satu yang kurang, yang kelupaan. Haleluya Bapak Ibu. Lalu Tuhan katakan, perbuatlah hukum Taurat lagi. So kamu lakukan. Lalu orang muda itu, sudah aku jalankan sejak muda.
Jadi artinya orang ini orang yang terdidik dalam soal agama dalam keluarganya. Dia dididik dengan luar biasa dan dia menjalankan itu semua tanpa kecuali. Kita baca ayat yang ke-19. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Itu Tuhan Yesus sampaikan. Ayat 20. Kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, luar biasa. Berarti orang ini nggak ada cacat telur. So, Bapak Ibu, saya mau kita share, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang seperti ini, sebelum dia tante, boleh nggak saya bawa si Meme ke si A anaknya saya? Belum ngomong gitu aja sudah bisu. Silakan. Sejak muda, kaya sejak muda sudah melakukan ini. Kalau sekarang bukan melakukan doktorat, sejak dia lahir sudah ada di Suryani, sudah dibawa ke Suryani. Sejak dari kandungan sudah dibawa ke Suryani. Udah dari sekolah minggu terus jalan melayani ini itu, berkorban segala macam. Luar biasa. Bapak Ibu masih ngomong, ini dia. Tapi apakah seorang kaya ini dia mendapatkan itu semua? Enggak. Ini adalah labirin. Labirin itu sesuatu jalan yang menuju ke satu tempat, tapi dia berkelok-kelok, orang bisa tersesat dan orang juga bisa keluar dari situ. Akhirnya orang muda ini adalah seorang yang tersesat dalam agama. Agama menurut dia menjadi satu kewajiban yang mengharuskan. Agama membuat dia menjadi satu sosok di mana dia sendiri penuh ketakutan di dalam menjalankannya. Kalau saya nggak menjalankan ini, saya akan mendapatkan ini. Kalau saya menjalankan ini, nanti bagaimana orang tua saya? Kalau saya nggak menjalankan ini, nanti bagaimana reputasi saya? Jadi saya harus kelihatan sempurna. Dan akhirnya apa yang dia lakukan bukan dengan atas dasar kasih, bukan atas dasar dia ingin bertumbuh di dalam satu hubungan yang baik. Tapi dia melakukan ini dengan kepaksa. Dia melakukan ini hanya sekedar. Dia melakukan ini hanya untuk kepuasan diri semata. Tapi hubungannya tidak ada. Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus sangat kontradiktif. Kadang-kadang antara si kaya dan si miskin. Dia punya masalah, ada masalahnya. Tapi masalahnya lain. Kalau si miskin masalahnya beban hidup, saya nggak punya uang, saya sakit, saya penuh tekanan dari sana dari sini, dan saya perlu. Tadi ku perlu Tuhan, dia perlu. Kenapa? Karena dia sudah nggak bisa kemana-mana. Sementara si kaya sendiri mungkin kita orang yang mempunyai, dia berpikir saya bisa beli ini dan itu, tapi dalam jiwanya, dalam hatinya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu. Saya sudah melakukan ini itu, ternyata dia tersesat dalam keagamaan. Apa yang dia lakukan bukan bicara tentang satu hubungan yang baik dengan pencipta, tapi apa yang dia lakukan adalah semacam seremoni biasa, supaya, untuk, agar. Tapi bukan dalam arti Tuhan, aku ingin hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi baru pembukaan, ini masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini bicara tentang abide with me, atau mampir Tuhan. Jangan pergi, mampir. Lukas 24, kita baca Lukas 24. Lukas 24 dimulai ayat 13, tapi 29-nya menjadi ayat emas kita. Ini bicara tentang dua orang murid Tuhan, yang satu namanya Kleopas. Saya baca, saya gali siapa Kleopas ini. Kleopas ini gak banyak orang mengetahui siapa dia, tapi
banyak referensi katakan bahwa ini bukan 12 orang murid, bukan. Tapi mungkin ini adalah bagian dari 70 murid. Jadi kalau 12 murid ini dia yang kemana-mana ikut Tuhan barengan, tapi 70 murid ini adalah lingkaran kedua seperti itu. Lalu ada murid yang lainnya disinyalir ini adalah istrinya. Jadi ada disinyalir istrinya dan ada juga yang mengatakan ini adalah Lukas. Ya. Jadi banyak perdebatan di sana. Tapi saya nggak mau berdebat siapa orang itu, enggak. Tapi saya mau bahas tentang Kleopasnya sendiri. Dan dua orang murid Tuhan ini dia keluar karena dia mengalami sesuatu yang sama seperti yang tadi, hopeless, nggak punya harapan apa. Dan dua orang itu mengalami sesuatu yang dia ternyata ada kehilangan di dalam dirinya. Yang pertama kita baca ya, yang pertama 17 ayat 17 kita baca. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, Bapak Ibu perhatiin orang yang berbeban berat itu nggak pernah ceria. Mukanya muram, ditilap seperti pepaya. Ya, pepaya ditilap lah. Itu beban berat. Nah, si orang ini mengalami beban depresi yang luar biasa dan dia mengalami beban berat sehingga mukanya muram dan dia pergi dengan kecewa dari Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Lalu kita baca ayat 20. Tuhan ayat 21 dikatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan, bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Ini adalah pengharapan seperti kebanyakan orang. Kita mengharapkan lebih tinggi. Kadang-kadang kita mengharapkan lebih tinggi dari apa yang harus kita pikirkan. Terjangkau kita pikirkan luar biasa. Akhirnya kalau kita jatuhnya luar biasa. Murid Tuhan ini dia mengikut Tuhan, sangka dia Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari Romawi. Sangka dia, sehingga dia ikut. Waktu Yesus membagikan 5 roti 2 ikan untuk 5 orang laki-laki, 5.000 orang laki-laki, dan mereka mungkin ada di situ. Kleopas ada di situ. Waktu Yesus menyembuhkan mujizat-mujizat, ada orang yang lumpuh berjalan, ada yang tuli mendengar, ada yang buta melihat. Dan murid Tuhan ini katakan, wah luar biasa. Ini sesuatu yang datang untuk membebaskan kita semua dari Romawi. Itu pemikiran. Banyak kali pemikiran kita dengan Tuhan seperti itu, bukan? Kita berpikir, Tuhan, saya mau memberikan persembahan ini supaya agar saya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, saya memberikan ini itu, saya berkorban, saya melayani itu supaya saya diberkati oleh Tuhan. Gak salah sih, gak salah. Tapi sebenarnya bukan sih itu yang kita mau. Adalah hubungan relasi dengan Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan pagi ini. Kalau kita seperti keadaan yang pertama, hopeless. Lalu yang kedua, sedih, punya sesuatu yang hilang dalam diri kita. Kita tersesat dalam agama, dalam ritual, dalam tradisi agama kita. Mari Tuhan mau hampir dalam kehidupan. Kleopas, muka muram, dia punya ekspektasi yang gak benar, yang gak baik, yang kurang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan datang. Tuhan datangin mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan datangin mereka. Tuhan bercakap-cakap dengan mereka. Dan sudah perhatikan baik-baik. Kita baca yang ke-32. Waktu Tuhan sudah mampir ke Kleopas,
dan dia bersama-sama makan. Dan pada waktu Yesus memecahkan roti, mereka baru teringat bahwa itu adalah Yesus. Lalu ayat 32 dikatakan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus, ada kabar baik bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang peduli dengan kita, Yesus yang senantiasa ingat dengan hidup kita. Dan kalau firman Tuhan sekarang ada, jangan keraskan hati kita, buka hati kita dan biarlah itu berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Dalam Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, supaya aku bisa berbagi, supaya aku bisa makan, supaya aku bisa sharing bersama-sama dengan dia. Itu Yesus katakan. Lalu dalam Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku mau memberikan kelegaan kepadamu. Dengar firman Tuhan ini jadi rema dalam kehidupan kita. Lalu dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dikatakan, roh Tuhan ada padaku. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar kesukaan, untuk menguatkan mereka yang lemah, untuk membangkitkan orang yang remuk. Lukas 4 ayat 18-19 juga katakan demikian. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat peduli. Dia senantiasa mengetuk. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ini adalah lukisan dari seorang pelukis dari Inggris, namanya Bapak William. Lukisan ini kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini adalah pintu yang tidak pernah ada gagang pintu di luarnya. Tidak ada gagang pintu di luar. Lukisan ini saya dapat dari mana? Dari gereja yang dekat Bang Icek tuh. Ada lukisan ini, saya perhatikan baik-baik. Wow, luar biasa. Siapa yang melukis? Saya searching, yang melukis adalah itu Bapak William. Lalu saya lihat lukisan ini, iya, kenapa kok nggak ada gagang pintunya? Kan orang bisa buka itu. Dan ini punya makna. Oh, Yesus nggak pernah paksa hidup kita, nggak pernah paksa. Dia nggak mengetuk. Permisi Andreas. Kalau saya mendengar dan saya membukakan, makanya gagang pintunya ada di dalam. Dia bisa dobrak, bisa, tapi dia nggak mau. Dia Allah yang care dengan kita. Dia Allah yang menghormati keberadaan kita. Dia care. Dia akan ketuk dan kita bukakan pintu. Lalu kalau kita melihat ini ada pohon-pohon yang merambat, seolah pintu itu sudah lama tertutup dan gak ada yang bisa buka. Seolah-olah pintu itu hati kita yang sudah tertutup dengan semua. Kita gak mau lagi dinasihatin, kita gak mau lagi mendengar ada ocehan pengkhotbah yang memberikan harapan-harapan. Pintu itu ditutup sudah lama, sehingga pohon-pohon merambat itu merambat. Udah gak mau. Saya sudah establis, saya sudah bisa berdiri di bawah kaki saya. Seperti yang tadi orang kaya yang bodoh ini, orang kaya datang pada Tuhan, dia sudah merasa dia kaya. Dan pada saat Yesus katakan, satu hal yang kurang dalam diri kamu, jual, datang ke saya, dan ikut saya. Orang itu berpikir 1000 kali. Orang itu berpikir 1000 kali dan katakan, gak masuk di akal. Gak mungkin saya harus jual. Untuk satu hubungan, saya harus jual itu. Gak mungkin saya harus berkorban sedemikian besar
yang saya sudah jalanin sekian lama dan saya sudah dapat itu dan tiba-tiba harus dijual. Nggak mungkin Tuhan. Ini nggak masuk akal, nggak make sense dalam kehidupan kita. Ini dia. Ini pintu ya. Tuhan nggak bisa dobrak itu. Tuhan hanya bisa mengetuk. Benar, aku mau hubungan dengan kamu. Seperti Lukas 24, Yesus mau segera pergi, tapi dua murid itu merasa bahwa aku perlu Tuhan dan katakan, Tuhan jangan pergi dulu, mampir, hari sudah mau gelap, mampir Tuhan. Dia buka itu. Tak kala dia buka itu, dia mendapatkan satu anugerah yang luar biasa. Dia dicelitkan matanya dan dia berkata bahwa benar ini adalah Tuhan, benar adalah Allah yang patut disembah. Bapak Ibu, kalau kasihan Tuhan Yesus, bagaimana keadaan kita? Apakah kita berada di kiri atau di kanan? Yesus mengetuk dan senantiasa mengetuk hati kita. Di pintu hatimu Tuhan memanggil kita senantiasa, dan Tuhan ingin berhubung dengan kita semua. Bukan Tuhan mau morotin kita, bukan. Tuhan mau kita ini bertelulah tanpa tujuan, bukan. Tuhan ingin hubungan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus, kalau saya sekarang sudah lowbat nih, tapi saya perlu handphone ini. Saya perlu handphone untuk berkomunikasi, untuk melihat. Bagaimana caranya? Saya akan hubungan dengan powernya. Saya akan hubungan dengan dayanya. Supaya ini bisa terus beroperasi. Handphone ini diri kita. Diri kita ada lowbatnya, ada. Gak bisa full terus, gak bisa. Ada lowbatnya. Makanya kita perlu Tuhan. Untuk apa? Untuk menyambung terus supaya kita on terus. Perlu Tuhan. Jangan kesampingkan Tuhan. Jangan kita sedikit curiga dengan Tuhan. Enggak masuk di akal nih Tuhan. Tuhan. Terserah. Tapi firman Tuhan pagi ini, kalau Tuhan bicara, jangan keraskan hati kita, tapi buka hati kita dan biarkan Tuhan masuk mendapatkan kita sesuai dengan keadaan kita, kondisi kita. Kita katakan ini ya Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja. Tuhan memberkati rumah kita, Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan memberkati kerohanian kita, sehingga kita bisa bertumbuh dari hari. Tuhan mampir. Mari Tuhan mampir. Mari Tuhan datang. Mari Tuhan masuk dalam hati saya. Tuhan gak bisa dobrak. Sekali lagi itu gak bisa dobrak, gak bisa. Seharusnya bisa. Tapi karena Allah adalah kasih, Dia membiarkan kita. Sampai kita mendengar dan kita punya aksi untuk membukakan. Mari kita berdoa.